Hai, Hai, kembali lagi di Weekly Weekly and Hyper. Hypen. Di series ini kita akan kasih kalian update terbaru dari Hypen selama 1 minggu terakhir. Langsung aja kita mulai ya. Berita utama kita minggu ini adalah Hypen menghasilkan lebih dari 26 juta dolar selama Manifesto Tour dan diperkirakan akan melakukan tur dunia kedua pada tahun ini. Manifesto Day One masuk ke dalam Top 20 Global Album Chart. Airport Mob kembali terjadi. Kali ini, Hiseng juga ikut terkena imbasnya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, simak dulu flash news berikut ini. Hypen menempati peringkat kedua untuk Best Global Artist pada The Top 10 Awards. Mereka berhasil memenangkan 3 trofi dari Filipina, Jepang, dan UK. Hypen menjadi headliner Cross Volume 2 Festival dan tampil selama 40 menit untuk kedua hari festival tersebut. Nicki menjadi tamu dalam FM 802 Holiday Special ECC's My Dream Special. Hypen mengirimkan pesan video untuk Webridge Expo yang akan berlangsung di Las Vegas pada April 2023 dan menampilkan Hypen sebagai headliner. Colon Sport mengunggah foto dan video baru bersama Hypen untuk tracking look collection terbaru mereka. Nah, sekarang sudah siap untuk bahas top news minggu ini? Hype memecahkan all-time record sales melalui aktivitas simultan dari berbagai artis berdasarkan sistem multi-label. Dari 15 artis teratas untuk penjualan album tahunan di chart Oricon Jepang, artis Hype menjadi satu-satunya artis Korea yang terdaftar di chart tersebut. Termasuk diantaranya adalah Hypen. Manifesto Tour yang dilakukan Hypen juga mencatatkan kesuksesan box office. Menurut touring data, Hypen berhasil menjual 247.972 tiket dengan nilai lebih dari 26 juta dolar Amerika. Sebuah artikel yang dirilis oleh Aju News menulis bahwa respon yang begitu besar ini akan dijawab Hype dengan meningkatkan ukuran penampilan Hypen pada tahun 2023. Mereka memperkirakan ukuran penampilan akan meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini banyak ditangkap oleh para engine sebagai sinyal adanya second world tour dengan ukuran yang lebih besar di tahun ini. Dugaan ini sejalan dengan bocoran yang dikemukakan CEO Hype pada briefing tahunan, yakni Hypen akan melanjutkan tur dunianya setelah merilis album baru di pertengahan pertama tahun ini. Ini luar biasa ya, Hypen kaya mereka. Kayak dari World Tour ya, ternyata pendapatannya lebih dari 26 juta dolar Amerika, Kak. Segimana tuh nggak kebayang tuh. Duit itu. Tapi ini kan pendapatan dari tiket ya, belum dipotong biaya-biayanya. Oh, masih omset. Cuman ya ini membuktikan bahwa Hypen adalah salah satu powerhouse ya di K-pop. Asik. Awal pekan ini, International Federation of the Phonographic Industry memasukkan Hypen ke peringkat tahunan artis global teratas. IFPI adalah sebuah organisasi nirlaba yang mewakili industri rekaman musik di seluruh dunia. Pada 24 Februari waktu setempat, IFPI mengungkapkan chart album global tahunannya yang mengukur semua format konsumsi sepanjang tahun kalender, termasuk penjualan fisik, unduhan digital, platform streaming, dan diberi bobot berdasarkan nilai relatif dari setiap metode. Hypen untuk pertama kalinya masuk ke dalam chart tersebut dan menempati urutan ke-11 dengan album Manifesto Day One. Dengan 1,24 juta eksemplar terjual di minggu pertama perilisan, Manifesto Day One menjadi album kedua Hypen yang terjual jutaan dan menjadikan mereka grup K-pop tercepat yang mendapatkan 2 album dalam kategori million seller. Manifesto Day One adalah album keempat Hypen di penjualan album teratas Billboard dan untuk pertama kali menempati peringkat pertama di Billboard's Top Album Sales. Album Korea mereka yang terbaru untuk saat ini ya, itu kan Manifesto Day One dan ternyata ini tuh peringkat globalnya itu sangat-sangat tinggi baik dari segi Billboard maupun IFPI ya. Nah, ini semakin membuat kita menunggu-nunggu nih kira-kira album terbarunya apakah akan lebih berhasil lagi ya. Ini Manifesto Day One, coba tolong ingatkan saya rilisnya kapan ya? Juli guys, yang saya kesana. Oh iya, Juli tahun lalu ya. Udah lama banget ya ternyata. Makanya, nah itu saya pengen ngomong. Karena sekarang kan Hypen udah masuk ke tahun ketiga ya. Kayaknya udah mulai itu ya yang si agensinya mulai ngeluarin album. Kan biasanya kalau rookie bisa setahun 2-3 kali kan. Kalau menurut pendapat saya ya, mereka itu kan rookie itu karena harus mengumpulkan diskografi dulu. Untuk apa? Untuk bisa mengadakan fan meet dan konser. Pertama konser.
Sebenarnya di antara itu pun mereka kan mengeluarkan full album Jepang. Yang recycle banget kan? Ya, intinya mereka tetap mengeluarkan album dan melakukan promo full loh. Promonya tuh offline lah gitu. Jadi emang menuntut waktu yang lebih besar kan. Jadi kayaknya sih tetap sih 2 album setahun, cuman di antara itu ada world tour, makanya kesannya jadi kayak kok lama banget ya gitu. Sedangkan dulu kan bisa 4 bulan sekali kan. Iya, hanya ini. Jadi terasa wah semakin lama ini karena mereka semakin aktif dan juga sekarang Koronces udah nggak ada ya. Ini aja mereka udah di 3 festival ya. Sudah terdaftar gitu. Jadi ya makin sibuk, makin sedikit lah waktunya kayaknya untuk promo album. Wah, luar biasa Nah lah ini juga apakah mereka akan semakin pendek ya waktu album promonya? Biasanya itu kan 3 minggu. 3 minggu buat title track, 2 minggu buat couplingnya kan. Iya. Total 5 minggu. Nah, apakah nanti dia mulai ke promo hanya 2 minggu? Bisa jadi ya. Iya, semakin sedikit melihat mereka di layar kaca. Oke, tadi ini yang seneng-seneng nih, tapi lagi dan lagi pemirsa. Pada 24 Februari 2023, ENHYPEN berangkat menuju Jepang dari Gimpo Airport untuk tampil menjadi headliner di Cross Volume 2 Festival. Seperti yang telah terjadi berulang kali, orang-orang di bandara kembali mengerumuni ENHYPEN. Hal ini membuat staf dan para bodyguard mendorong orang-orang yang tidak berperilaku baik tersebut. Namun sayangnya, kali ini terdapat insiden yang tidak biasa. Salah seorang bodyguard terlihat mendorong Hisung karena menduganya sebagai penggemar yang melewati batas. Sontak saja, insiden ini mendapat reaksi keras dari para fans. Beberapa fanbase mengeluarkan statement yang menuntut agensi, dalam hal ini Believe Lab, untuk mengambil tindakan tegas. Selain itu, mereka juga menambahkan bahwa insiden ini dapat dihindari apabila para oknum yang mengunjungi para member di bandara menerapkan fan etiket yang benar. Apakah Anda bosan mendengarnya mengenai insiden di bandara? Sejujurnya, kenapa bandara itu selalu diumumkan? Ya kembali lagi, karena aktivitas mereka sekarang sudah jet set gitu. Mereka berpergian terus, ya nggak? sebenarnya masalahnya bukan merekanya yang jet setter, tetapi fansnya yang etiketnya nggak bener-bener. Wih, Iya, maksud prima kan? saya sebenarnya di mana-mana pun akan seperti itu, tapi kenapa banyak kejadian di bandara adalah karena mereka sering ke bandara gitu loh. Tapi bener, emang sih karena si fansnya ya. Nah, beberapa fanbase itu menyarankan bahwa Believe itu harus lebih keras lagi untuk memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar fan etiket. Karena Believe itu kan pernah mengeluarkan peraturannya ya. Kalau menurut saya ini tidak ngaruh, karena kalau dilihat dari videonya, kayaknya bukan fans deh yang ngerekam-rekam dan dorong-dorong, tapi kayak yang fansite. Fansite itu kan sebenarnya bukan satu orang kan, fansite yang besar bisa beberapa. Ada juga kan yang dia kayak bayar orang untuk dapetin footage-nya kayak gitu. Iya, emang ada sih yang jual beli data itu kan. Jadi kalau misalnya ini ya memang bukan fan, emang orang nyari duit jadinya. Jadi kan tetap dong bisa harusnya dikasih sanksi. Justru bisa lebih gampang ngasih sanksinya karena dia tidak berhubungan dengan ENHYPEN sebenarnya. Mungkin kalau misalnya Hype mau ngasih sanksi, apa ya, lebih merepotkan gitu. Tapi ini demi keamanan para member. Ya, Taunya terus pas ke jadi Indonesia juga kelakuan fans Indonesia sama lagi. Soalnya beberapa idol yang datang ke Indonesia pada kayak gitu kan. tapi sebenarnya kalau di Indonesia itu kan sekarang banyak yang lewat VIP, jadi nggak ngelewatin tempat umum, langsung masuk ke bus gitu. Cuman Berarti kalau di Korea mereka- ya artisnya banyak, Dan ENHYPEN belum termasuk VIP berarti. karena nggak naik jet pribadi, yang kayak kalau sama tuh dia pakai jet pribadi, makanya dia pakai VIP gitu. Oke deh, itu berita untuk minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.